dengar nggak sih istilah dagu sibu? Dagu sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Program ini merupakan bagian dari gerakan keluarga sadar obat yang dibuat oleh Ikatan Apoteker Indonesia untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan obat yang tepat, aman, dan tidak membahayakan. Yuk kita tanya salah satu pengguna obat bagaimana cara mereka menggunakan obat sehari-hari. Halo Bu, perkenalkan nama saya Samsul Febila, saya dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Jadi di sini saya izin berpertanyaan mengenai obat-obatan. Apakah boleh Bu? Boleh. Oke. Jadi pernah dengar istilah dagu sibu nggak? Dagu sibu orang tua mana tahu salah kayak gitu. Oh iya. Jadi dagu sibu itu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Nanti saya jelaskan satu persatu mengenai apa saja itu. Oke, biasanya Ibu kalau beli obat di mana? Ya biasanya kalau di apotek. Iya, itu udah benar ya. Sebaiknya beli obat itu di apotek ataupun di fasilitas kesehatan resmi lainnya agar obatnya itu terjamin keamanan, keaslian, dan juga mutunya. Kalau misalkan beli obat sembarangan atau misalkan di warung gitu, takutnya resiko obat palsu ataupun obat kadaluarsa itu lebih tinggi. Berikut cara mendapatkan obat dengan benar. Pertama, perhatikan penggolongan dari obat. Perhatikan informasi dari obat yang tercantum pada brosur dan juga kemasan. Yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan obat. Dan tembuslah resep dokter di apotek yang telah memiliki legalitas. Biasanya kalau misalkan konsumsi obatnya gimana? Ya mengikut aturan dari label itu. Yang ada di etiketnya Iya, itu. ya. Jadi memang kalau penggunaan obat itu harus sesuai dengan petunjuk dokter atau yang tertera di etiketnya. Tapi ada hal yang beberapa harus diperhatikan. Misalnya kalau untuk obat antibiotik itu harus dihabiskan. Atau kalau misalkan menggunakan obat-obatan yang cair atau sirup itu harus menggunakan sendok takar, bukan sendok makan yang ada di rumah. Kemudian kalau misalkan minum obat itu harus dengan menggunakan air putih, bukan minum pakai kopi ataupun teh. Selain itu, perhatikan indikasi, efek samping, dan kontraindikasi. Tidak dianjurkan untuk melepas etiket dari wadah obat karena pada etiket tersebut tertera cara penggunaan obat dan informasi penting lainnya. Tanyakan kepada apoteker atau petugas kesehatan terdekat untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lengkap. Kalau misalkan nyimpan obat itu biasanya di mana? Ya di jendela dekat dapur tuh. Oh, kena sinar matahari ya? Kena juga. Itu kurang tepat karena kalau misalkan obat itu disimpan sembarangan itu bisa mengurangi efektivitasnya atau bisa membuat obat itu jadi rusak. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanannya. Misalnya, Pertama, simpan sesuai petunjuk pada kemasan obat, jauhkan dari jangkauan anak-anak, simpan obat dalam kemasan asli, jauhkan dari cahaya matahari langsung dan simpan obat di tempat yang sejuk dan tidak lembab. Jangan ditinggalkan obat di dalam mobil terlalu lama, selalu periksa tanggal expired date atau kadaluarsa dan kondisi obat. kalau misalkan ada obat yang kadaluarsa atau obat sisa itu biasanya dibuangnya gimana? Ya dibuang ke tempat sampah lah. Langsung dibuang ya? Iya, iya. Jadi hal itu kurang tepat karena bisa mencemari ataupun disalahgunakan. Di cara membuang yang benar itu adalah dengan Untuk kapsul, tablet, dan bentuk sediaan lainnya, hancurkan dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya, masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Untuk cairan selain antibiotik, buang isinya pada kloset, dan untuk cairan antibiotik, buang isi bersama wadah dengan menghilangkan label ke tempat sampah. Hancurkan wadah dan label kemasan obat. Nah, sekarang Ibu sudah tahu kan apa itu dagu sibu obat yang benar? Sudah tahu. Yuk, biasakan dagu sibu mulai dari rumah kita. Saya Sanam Febila, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.